Bab 6. Keterampilan menakjubkan. Saat hitungan mundur berakhir, Bai Feng mencondongkan tubuhnya ke depan dan kakinya ditekuk. Persis seperti macan tutul, dia melesat dari garis start dengan daya ledak. Siu. Pada saat senapan mulai berdering dan menembak ke arah garis start, Bai Feng sudah 3 yard jauhnya. Selanjutnya, tembakan senapan lagi terdengar. Total 6 peluru ditembakkan ke arah jalur Bai Feng. Beberapa garis hijau yang menunjukkan lintasan peluru menutupi tubuh Bai Feng. Bai Feng akan menjadi saringan jika reaksinya tidak tajam. Tepat saat peluru hendak mengenai, Bai Feng mengelak ke kanan dengan side step. Dia bergegas ke depan sekali lagi, setelah menghindari tembakan voli kedua. Selongsong peluru jatuh ke tanah secara konsisten saat ketiga genome terus membidik dan menembak. Namun, Bai Feng selalu dapat menghindarinya dengan kekuatan macan tutul. Cara dia tetap selangkah lebih maju dari peluru membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki kendali atas mereka. Tidak mungkin. Dia sudah berada di jarak 10 yard. Melihat Bai Feng membutuhkan waktu kurang dari 5 detik untuk mencapai tanda 10 yard. Pendeta laki-laki itu tidak bisa berkomentar tetapi terkejut. Itu hanya setengah dari waktu Stabbing Heart. Stabbing Heart menjadi terdiam di sampingnya. Dia diam-diam melihat kemajuan Bai Feng. Dia awalnya menganggap Bai Feng sebagai pendatang baru. Seseorang yang tidak dia kenal dan seseorang yang datang ke perlombaan tantangan untuk bersenang-senang. Namun, kecepatan dan akurasi yang ditunjukkan Bai Feng, seperti seorang veteran yang telah menahan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di perlombaan tantangan. Setiap gerakannya lugas dan efisien, sesuatu yang pasti tidak bisa dilakukan oleh pemula. Bahkan Stabbing Heart sendiri, setelah melalui tantangan beberapa kali, merasa tidak bisa berbuat dengan lebih baik. Stabbing Heart memiliki kebanggaan seorang ahli. Dia tidak berpikir bahwa Bai Feng bisa lebih kuat darinya. Dia menjelaskan, dengan kegesitan seperti itu, mungkin rookie ini adalah seorang atlet atau seseorang yang terlatih dalam seni bela diri. Namun, genome akan mengubah pola serangan mereka setelah melewati 15 yard. Dia tidak akan bisa menahannya pada saat itu. Anda benar, bos. Jika seseorang yang tidak dikenal oleh Assassin's Alliance kita, dia pasti bukan ahli. Dia pasti akan terkejut begitu dia mencapai jarak 15 yard. Kemudian, dia akan berubah menjadi seperti sarang lebah. Baik. Setelah 15 yard, jumlah peluru yang ditembakkan akan menjadi 12. Targetnya juga tidak lagi terfokus pada pemain itu sendiri. Sebaliknya, itu akan mencakup area yang luas. Menghindar ke salah satu sisi tidak akan menjadi pilihan. Anggota Assassin's Alliance lainnya menyuarakan persetujuan mereka. Mereka juga telah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya, 7 hingga 8 kali pada waktu itu. Stabbing Heart melewati 15 yard pada tantangan pertamanya. Namun, dalam tantangan berikutnya, jarak terjauh adalah 20 yard. Kesulitan setelah 15 yard terlihat jelas. Dia melewati 15 yard. Komentar seorang anggota Assassin's Alliance. Stabbing Heart dan yang lainnya dengan cepat memfokuskan pandangan mereka pada Bai Feng, ingin melihat penampilan Bai Feng. Di lapangan, ketiga genome menjadi marah begitu Bai Feng melewati garis 15 yard. Mereka tidak lagi membidik saat mereka menembakkan senapan mereka dengan liar. Tiba-tiba, indikator lintasan peluru dalam pandangan Bai Feng menutupi area yang luas. Hanya ada 3 peluru yang akan mengenai Bai Feng. Namun, permainan akan berakhir jika 1 peluru mengenai sasarannya. Akhirnya, menunjukkan tingkah lakumu yang tidak tahu malu ya. Bai Feng mengungkapkan senyum acuh tak acuh. Mencabut pedang nafas, Bai Feng menggunakannya untuk menyambut peluru. Dalam kehidupan sebelumnya, Bai Feng selalu sibuk dengan pekerjaan dan naik level sebagai Kapten Shadow. Dia tidak punya waktu untuk memainkan perlombaan tantangan. Namun, dia telah melihatnya beberapa kali, jadi dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang perlombaan tantangan. Dia tahu, para genome akan mengubah pola serangan mereka setelah melewati batas garis 15 yard. Jarak 15 yard dari perlombaan tantangan pasar gelap adalah bar yang menguji keterampilan operasi pemain. Hanya mereka yang lulus dapat dianggap memiliki keterampilan operasi tingkat awal. Namun,
Mayoritas pemain membutuhkan 2 atau 3 bulan sebelum bisa mencapai level ini. Minoritas membutuhkan waktu 1 bulan. Hanya ada sedikit ahli yang mampu melewatinya dalam sekali percobaan. Stabbing Heart adalah salah satu dari sedikit ahli itu. 3 peluru hendak mengenai kepala, dada, dan lengan Bai Feng, 3 lokasi. Seperti yang diharapkan, anak ini akan gagal. Peluru terlalu banyak dan terlalu menyebar. Dia sudah lupa menghindarinya. Dia bahkan berlari ke depan seperti orang idiot. Stabbing Heart tahu itu adalah kebodohan ketika dia melihat Bai Feng bergegas menuju peluru. Apakah dia mengira tantangan akan berlanjut jika dia hanya ditembak oleh 1 atau 2 peluru? Saat ini, kepala Bai Feng bergeser. Dia melambaikan pedang nafas, menciptakan seberkas cahaya putih. Pang! Percikan tercipta. Bai Feng telah melambaikan pedang nafas tepat di tempat yang tepat, dengan mudah menghalau peluru yang mengarah ke dadanya. Ancaman 3 peluru diselesaikan dengan mudah oleh Bai Feng. Dia, sekali lagi, maju ke bagian lain dari kejauhan. Namun, ketiga genome itu tidak berhenti menembak. Senapan di tangan mereka seperti senapan mesin, melepaskan tembakan demi tembakan. Dalam sekejap, Bai Feng berhadapan dengan 5 peluru lagi. Ada juga peluru di sekeliling yang mencegahnya mengelak. Sial! 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 Bai Feng dengan cepat menggerakkan tubuhnya sambil melambaikan pedangnya untuk menangkis peluru yang tidak dapat dihindari. Saat peluru melewati tubuhnya, telinganya bahkan bisa mendengar udara terbelah. Hanya 3 detik berlalu dan Bai Feng telah melewati batas jarak 20 yard. Dia hanya berjarak 10 yard dari titik finish. Sampah! Bos! Siapa anak ini? Dia benar-benar menggunakan pedangnya untuk memblokir peluru. Pendeta laki-laki itu melebarkan matanya karena terkejut. Bai Feng telah memberinya rasa keterkejutan yang tak terlukiskan. Meskipun lintasan peluru ditunjukkan, memblokirnya secara akurat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tindakan seperti itu membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang luar biasa untuk melakukannya. Belum lagi, margin kesalahan yang diizinkan sangat tipis. Stabbing Heart tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Membelokkan peluru dengan senjata seperti berjalan di atas benang kawat yang tinggi di langit. Satu kesalahan langka akan membuat seseorang terjun ke jurang yang dalam. Seolah-olah dia menikmatinya, Bai Feng memblokir peluru yang datang berulang kali. Padahal, peluru itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, sengaja menghindari tubuh Bai Feng saat mereka terbang melewatinya. Bos, pendekar itu telah berlari melewati 25 yard. Dia pasti akan melewati garis finish jika terus begini. Hati pendeta laki-laki menjadi kacau balau saat dia melihat Bai Feng menari ke depan dan bunga api sesekali berkedip di depan tubuhnya. Saya memiliki mata. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Kata Stabbing Heart dengan kesal. Dia sangat tertarik dengan tindakan Bai Feng. Saat Bai Feng melewati 25 yard. Mati kau penantang. Salah satu genome di garis finish tertawa. Genome mengeluarkan senapan otomatis, mengirimkan gelombang peluru ke arah Bai Feng. Tiba-tiba, jumlah peluru bertambah menjadi 24. Tidak hanya itu, jarak mereka dari Bai Feng hanya 5 yard. Itu adalah jarak yang tak terhindarkan bagi para pemain. Neraka. Itu curang. Stabbing Heart ogah-ogahan berteriak. Para pemain lain menjadi sangat gugup ketika mereka melihat adegan itu dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk para genome yang tidak tahu malu. Menghadapi hujan peluru, Bai Feng dengan cepat berubah menjadi kuburan. Meski sudah tahu tentang pergantian kedua pada jarak 25 yard, bahkan ia akan panik menghadapi begitu banyak peluru. Bai Feng menekuk lututnya, melompat ke depan seperti macan tutul. Dia melesat lebih dulu ke arah area dengan jumlah peluru paling sedikit, mengurangi area permukaan tubuhnya yang akan bersentuhan dengan peluru. Setelah itu, dia dengan marah mengayunkan pedang nafas, secara bersamaan menciptakan 4 garis cahaya putih. Pang! 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 Setelah serangkaian percikan api, tubuh Bai Feng melewati badai peluru. Saat tubuhnya hendak melakukan kontak dengan tanah, lengannya yang bebas menekan ke bawah. Bai Feng dengan cepat berdiri dengan sekuat tenaga, bergegas melewati garis finish seperti sambaran petir. Total waktu yang dihabiskan, 14 detik.
Perkiraan waktu rekor 18 detik untuk Copper Prize, dipecahkan. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan tubuh yang lembut dan lemah ini. Bai Feng sedikit meratap setelah melewati garis finish. Jika dia melebihi level 100, dengan konstitusi tubuhnya, dia dapat dengan sangat mudah melakukan 4 tebasan pedang secara bersamaan. Hadirin sekalian, tepuk tangan yang meriah. Pendekar ini telah melewati tantangan. Administrator Genome mengumumkan dengan keras. Sistem, pemain adalah yang pertama melewati tantangan tembaga dan memecahkan rekor. Memberi penghargaan kepada pemain dengan 1 koin perak, dan keterampilan pendekar Thundering Flash. Tidak mungkin. Itu benar-benar memberikan keterampilan super langka. Thundering Flash. Ini adalah keterampilan yang bahkan swordsman di atas level 100 tidak bisa mendapatkannya. Bai Feng mengira dia sedang berhalusinasi. Namun, dia kaget saat melihat buku skill Thundering Flash di dalam tasnya. Thundering Flash, jenis aksi. Membutuhkan, SWOT. Cepat kirimkan 3 lampu pedang ke 10x2 yard ke depan. Setiap pukulan akan menyebabkan 130% kerusakan dan juga memberikan efek damage amplification, memperkuat kerusakan dari serangan berikutnya sebesar 20% selama 15 detik. Cooldown, 30 detik. Tanpa pikir panjang, Bai Feng mengklik dan mempelajari keterampilan itu. Swordsman adalah job yang fokus utamanya adalah menangani kerusakan pada target tunggal. Itu tidak memerlukan banyak keterampilan AOE yang kuat. Thundering Flash adalah salah satu dari sedikit skill AOE yang dimiliki Swordsman. Jika itu dipelajari selama periode awal, itu pasti akan menciptakan celah besar dari para pendekar lainnya. Setelah mempelajari Thundering Flash, Bai Feng mulai merasa dirinya mendapatkan bakat menjadi pendekar. Kalian terus bermain. Aku akan pergi dulu. Jangan lupakan 50 koppers saya. Bai Feng melihat ke arah hati menusuk yang tercengang, meninggalkan pasar gelap setelah memanggil mereka. Stabbing Heart dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya. Bos, dia sudah pergi. Dia juga mengambil hadiahnya. Haruskah kita mengejarnya? Tanya pendeta laki-laki. Sok Stabbing Heart berangsur-angsur memudar setelah Bai Feng pergi. Dia menatap pendeta laki-laki, memarahi, apakah kamu idiot? Kita akan beruntung jika kita punya waktu untuk menjilat pendekar ahli seperti itu. Membuat dia menjadi musuh. Apakah Anda sedang mendekati kematian? Tidak baik. Saya harus mengatakan ini kepada pemimpin persekutuan. Untungnya, saya menambahkannya sebagai teman. Apakah dia dipanggil Bai Feng? Saya tidak percaya saya belum pernah mendengar nama ahli seperti itu. Mungkinkah dia ahli pedang yang menyamar? Stabbing Heart mengakui, bahwa dia tidak dapat melewati tantangan tersebut dengan cara yang luar biasa. Terutama pertandingan terakhir setelah jarak 25 yard. Itu hanya curang. Tidak mungkin bagi pemain untuk memblokir atau menghindar. Namun, Bai Feng berhasil melakukannya. Di area perdagangan, Bai Feng bertemu dengan Master Ramuan, Kevin. Dia menghabiskan 120 koppers untuk membeli 20 Exploding Berry, langsung menyusutkan kekayaannya menjadi 30 koppers. Namun, dia masih menghabiskannya, semua untuk meratakan dengan kecepatan roket. Bai Feng mengambil Exploding Berries dan meninggalkan kota daun merah, berlari ke barat. Pada saat itu, semua pemain berada di level 0, dan semuanya membunuh monster level 0 di sekitar kota daun merah. Ada juga beberapa dengan teknik bagus membunuh bayi serigala level 1 dalam sebuah pesta. Seorang warrior dengan pedang di depan, dan dealer kerusakan serta penyembuh di belakang, bertarung bersama secara tertib. Meskipun EXP dibagi antara beberapa orang, efisiensinya jauh lebih tinggi dan lebih sedikit pesaing. Namun, Bai Feng tidak berencana untuk bersaing dengan orang-orang ini. Melewati area monster level 1, diikuti area monster level 3, Bai Feng langsung menuju ke hutan daun merah, area monster level 5. Tidak ada pemain yang akan pergi ke sana. Masih belum ada pemain yang berani menantang monster level 5 di tahap game ini. Tidak hanya ada penekanan karena perbedaan level, tetapi ada juga perbedaan yang signifikan pada HP dan kekuatan serangan. Monster level 5 dapat dengan mudah menggulung pemain level 1. Bahkan tim beranggotakan 6 orang bukanlah tandingan monster level 5.
Ada hukuman berat setiap kali seorang pemain mati. Mereka tidak hanya akan kehilangan seluruh EXP senilai seluruh level, tetapi kemahiran keterampilan mereka juga akan berkurang. Tidak ada pemain yang mau mengambil risiko. Jika tidak, berjam-jam EXP dan kemahiran yang diperoleh dengan susah payah akan menjadi sia-sia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya.